Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ermanda MPD ingin menjelaskan mengenai manajemen bisnis, di mana pada perkembangan dunia bisnis yang sangat kompleks dan kompetitif, perubahan teknologi yang cepat, dinamika pasar, serta tuntutan untuk efisiensi dan efektivitas menutup setiap pengelola bisnis untuk mampu dikelola secara profesional. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengantar dari manajemen bisnis tersebut agar kita yang pertama dapat mengelola dengan baik tentang bisnis apa yang telah kita jalankan. Baik, yang pertama kita akan mengartikan apa itu manajemen. Jadi banyak orang yang mengira bahwa tentang proses manajemen ini suatu yang ribet dan tidak masuk akal ketika harus berhubungan dengan bisnis. Namun pada kenyataannya di dunia nyata, di dunia internasional maupun perusahaan-perusahaan yang telah lama bergelut di dalam bisnis, ini menggunakan yang namanya manajemen. Untuk apa? Untuk efisiensi dan efektivitas suatu kinerja. Agar apa? Tujuannya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang diinginkan secara cepat, tepat, dan efektif. Nah, jadi manajemen ini sangat penting. Terus fungsi manajemen itu sendiri itu melibatkan yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Jadi ketika kita ingin membangun bisnis tanpa perencanaan yang baik, maka yang akan dikhawatirkan ini proses pertumbuhan bisnis kita di masa yang akan datang ini akan mengalami yang namanya hambatan-hambatan tertentu, tantangan-tantangan tertentu, sehingga kita akan kebingungan sendiri ketika menghadapi hambatan atau permasalahan tersebut. Apalagi di dalam dunia bisnis ini pasti berhubungan dengan suatu risiko yang akan diterima oleh orang yang menjalankan bisnis itu sendiri. Apalagi bagi mereka yang baru pemula di dalam dunia bisnis, pasti ini akan menemui yang namanya kendala-kendala tertentu, apalagi risiko-risiko yang akan dihadapi. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik, maka ini seluruh rintangan yang ada, seluruh risiko yang ada dapat ditangani dengan baik, cepat, dan efektif. Jadi adanya perencanaan ini untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko besar, sehingga keuntungan bisa ditingkatkan, sedangkan kerugian dapat ditekan sedemikian rupa. Terus juga perlu yang namanya pengorganisasian, karena ketika usaha sudah mulai berkembang, mulai besar, maka kita tidak bisa dijalankan sendiri. Bisnis tersebut tidak bisa dijalankan sendiri tanpa melibatkan orang. Ketika dijalankan sendiri pasti tidak optimal. Jadi perlu yang namanya pengorganisasian, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, dan sebagainya. Selain pengorganisasian, di dalam proses bisnis atau organisasi lainnya, ini perlu yang namanya pengawasan.
Karena kalau tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, maka yang ditakutkan banyak sekali kesalahan-kesalahan kerja yang akan dilakukan, terutama kesalahan kerja di bidang operasional. Misalnya ada kesalahan kerja, apalagi kesalahan kerja di bagian keuangan, ini sangat fatal terhadap perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Dan juga ada yang namanya evaluasi pada akhirnya. Evaluasi ini bisa dilakukan ini secara bertahap. Ada yang melakukan 6 bulan sekali dan ada juga yang melakukan setiap tahun sekali. Tujuannya apa? Menilai suatu capaian-capaian yang telah dilakukan. Jadi capaian-capaian ini diukur dengan standar tujuannya. Apakah ini memang cocok dengan apa yang ditentukan pertama? Apa ini ada penyimpangan-penyimpangan tertentu? Selain itu juga akan diketahui apa saja hambatan-hambatan yang telah terjadi ketika melakukan yang namanya proses bisnis. Selain itu akan mengetahui seberapa besar intensitas atau ukuran dari ancaman yang telah terjadi. Apa memang ancamannya ini lebih besar dari keuntungannya? Apa memang sama-sama besar antara keuntungan dan resiko yang akan dihadapi? Ini bisa melalui yang namanya evaluasi. Baik, selanjutnya kita memahami mengenai prinsip dalam manajemen itu sendiri. Menurut Andy Fire ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, pembagian kerja. Jadi pengelolaan bisnis ini tidak selamanya bisa dikelola sendiri. Kita perlu yang namanya pembagian kerja. Kalau memang usahanya lebih besar, kita narik yang namanya pegawai dan dibagi kerjanya. Di bagian apa di bagian keuangan, pemasaran, ataupun di bagian produk, di bagian produksi. Ini perlu yang namanya pembagian kerja, sehingga tidak ada yang namanya tumpang tindih suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pembagian wewenang dan tanggung jawab. Jadi saat terjadi pembagian kerja, ini pasti secara otomatis akan terbagi wewenang tanggung jawabnya ini seperti apa. Apa tanggung jawab sebagai pimpinan, tanggung jawab sebagai bagian manajer, maupun tanggung jawab karyawan yang melaksanakan suatu operasional dari bisnis tersebut. Terus yang kedua, disiplin. Nah, ketika menjalankan suatu usaha butuh yang namanya kedisiplinan. Salah satu contoh disiplin dalam pengelolaan keuangan. Ketika keuangan itu tidak disiplin, misalnya setiap pemasukan dan pengeluaran ini tidak dicatat secara rapi, dan di dalam organisasi tersebut, di dalam suatu usaha tersebut, tidak ada yang namanya kedisiplinan mengenai suatu tanggung jawab, maka akan mempengaruhi suatu keuntungan di masa yang akan datang, dan juga akan sangat mempengaruhi terhadap proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi harus disiplin.
Dan juga yang keempat, ada kesatuan perintah. Jadi adanya suatu kesatuan perintah baik di bagian komando maupun di dalam bagian koordinasi. Ini harus jelas siapa pimpinannya, siapa bagian manajernya, baik manajer keuangan, pemasaran, ataupun dalam manajer produksi. Ini harus ada yang namanya kesatuan perintah, karena kalau tidak ada kesatuan perintah, maka ini akan menjadikan suatu sebab terjadinya kesalahan kerja dan kecelakaan kerja lainnya. Jadi harus ada yang namanya kesatuan perintah. Terus yang kelima, mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Jadi prinsip yang kelima yaitu bagaimana kita lebih mengedepankan suatu kepentingan organisasi daripada mengedepankan suatu kepentingan yang bersifat pribadi. Dan ketika kita mengedepankan kepentingan pribadi daripada organisasi, maka kita akan mudah melalaikan apa yang menjadi tugas kita. Terus yang keenam, ada yang namanya pembayaran gaji. Ada pembayaran gaji yang di sini dimaksud yaitu adanya reward atau punishment, adanya upah, adanya penghargaan, dan juga ada yang namanya sanksi atau hukuman. Ini harus ada ya. Jadi prinsip manajemen ini harus ada yang namanya reward and punishment, ada sanksi dan hukumannya. Ini yang akan menjadi motivasi seluruh karyawan yang ada di dalam tersebut. Karena kalau tidak ada yang namanya penghargaan, maka mereka merasa tidak dihargai apa yang menjadi pekerjaannya. Prosesnya tidak dihargai, dan suatu apa yang diinginkan tidak ditanggapi, maka ini akan menimbulkan suatu permasalahan di masa yang akan datang. Begitu juga ketika ada kesalahan kerja, tidak ada yang menegur, ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, tapi nggak ada yang namanya tindakan, maka ini akan mempengaruhi suatu proses operasional dalam bisnis tersebut. Maka ini sangat penting adanya hierarki dan kewajiban. Ini yang tahap selanjutnya. Artinya apa? Ketika suatu bisnis atau organisasi yang didirikan sudah tidak mengarah kepada keadilan, tidak mengarah kepada kesetaraan, seperti salah satu contohnya dalam pengembangan karyawan, tidak semua karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya, maka ini akan menjadi suatu permasalahan di masa yang akan datang. Banyak yang akan mengundurkan diri, banyak yang akan malas mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini adalah pentingnya bagaimana kita ketika memiliki suatu organisasi, memasuki suatu organisasi, maka organisasi tersebut harus namanya mementingkan suatu keadilan, mengedepankan suatu keadilan dalam suatu ekosistem pekerjaannya. Ini adalah suatu prinsip dalam manajemen. Selanjutnya kita mengenal suatu fungsi manajemen. Jadi kenapa sih suatu bisnis harus dikelola dengan baik? Fungsinya apa?
apa yang menjadi tugas pokok dalam pengelolaan tersebut. Kenapa harus ada yang namanya pengelolaan? Kan itu adalah hal yang ribet. Tapi ketika sesuatu yang tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya akan tidak baik. Hasilnya akan amburadul dan tidak ada kapan target yang jelas organisasi tersebut mencapai yang namanya tujuan. Namun ya beberapa pihak memandang bahwa pengelolaan organisasi, pengelolaan bisnis ini tidak perlu yang namanya manajemen yang sangat ribet. Padahal ini yang akan menjadi suatu tonggak utama bagaimana kita bisa memprediksi seberapa besar suatu keuntungan yang akan kita dapatkan, ya. Nah, ini pentingnya kita mengenal yang namanya fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen, yang pertama yang perlu diketahui bagaimana kita merumuskan yang namanya perencanaan. Karena tanpa adanya perencanaan yang baik, maka suatu proses yang akan dijalankan, semua proses yang akan dijalankan ini tidak akan bisa maksimal. Ketika proses sudah tidak maksimal, maka jangan harap akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal, ya. Jadi ini dalam melakukan mencapai suatu hasil yang maksimal dibutuhkan yang namanya perencanaan. Tahap yang kedua yaitu menyusun struktur organisasi. Tanpa adanya struktur organisasi, maka seluruh pekerjaan akan tumpang tindih. Seperti salah satu contohnya divisi pemasaran akan cawe-cawe kepada divisi produksi. Divisi produksi akan ikut campur kepada pekerjaan divisi keuangan. Jadi ini tidak ada suatu garis koordinasi yang jelas. Nah, jadi itu pentingnya organisasi tersebut atau bisnis yang akan kita jalankan ini perlu yang menyusun yang namanya struktur organisasi, agar yang pertama agar mudah dalam melakukan koordinasi, yang kedua agar mudah melakukan yang namanya komunikasi, dan yang ketiga agar mudah dalam melakukan yang namanya pengawasan. Jadi adanya struktur organisasi, maka kita akan tahu bagian mana yang paling berisiko, bagian mana yang menemui suatu kendala-kendala, maka disusunlah yang namanya struktur organisasi. Setelah penyusunan organisasi, yaitu yang ketiga yaitu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya, proses pelaksanaannya seperti apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan, ini perlu dikelola dengan baik. Tanpa adanya pengelolaan dalam pelaksanaan, maka pelaksanaan operasional akan menimbulkan atau melahirkan yang namanya penyimpangan tertentu. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu pengawasan. Jadi selain ada pelaksanaan juga ada pengawasan. Pengawasan ini
bertugas untuk memantau seluruh apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah dicapai, dan apa yang mengalami suatu kendala di dalam proses pelaksanaannya, dan juga memantau apakah dalam pelaksanaan tersebut menghadapi yang namanya ancaman maupun risiko yang sangat besar. Ini dilakukan yang namanya pengawasan. Terus yang terakhir yaitu melakukan suatu evaluasi, baik evaluasi kinerja seluruh karyawan maupun evaluasi terhadap pelaksanaan dalam organisasi atau bisnis tersebut. Salah satu contohnya di dalam operasionalnya, bagaimana kinerja dalam operasionalnya, apakah mungkin ada yang namanya kendala atau rintangan yang akan terjadi. Ini dilakukan yang namanya penilaian evaluasi. Terus yang selanjutnya mengarah kepada pendalaman perencanaan. Jadi perencanaan ini bukan hanya bagaimana kita membangun bisnis, bukan hanya mengatur bagaimana kita mengumpulkan uang untuk menjadi modal usaha tersebut, tapi juga dalam perencanaan kita perlu mengetahui beberapa elemen penting yang akan menunjang keberhasilan suatu tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, menentukan tujuan yang sangat jelas. Jadi dalam perencanaan, hal yang utama perlu ditentukan yaitu menentukan yang namanya tujuan. Apa tujuan kita membangun bisnis? Jadi tujuan ini harus berdasarkan tujuan yang sangat spesifik. Artinya apa? Apa yang dicapai, siapa yang bertanggung jawab, syarat apa yang mungkin dibutuhkan, dan manfaat apa yang akan diperoleh. Ini perlu diperjelas. Diterangkan secara detail agar tujuan yang akan dicapai berjalan sesuai apa yang diharapkan. Selain itu, dalam penentuan tujuan juga membutuhkan yang namanya indikator yang jelas. Jadi indikatornya bisa diukur, objektif, dan ada bukti. Artinya ada sampel hasil penelitian dari beberapa proses sebelumnya. Jadi sebelum melakukan membangun bisnis, membangun organisasi, perlu yang namanya penelitian. Apa gunanya penelitian? Yaitu gunanya untuk mencari sampel-sampel apa yang telah terjadi dan apa yang menjadi resikonya, seberapa besar resikonya, ini dapat diukur secara jelas. Jadi indikator yang jelas ini membutuhkan yang namanya bukti atau sampel dari hasil penelitiannya. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan suatu tujuan. Dan tujuan ini juga harus realistis. Realistis ini berkaitan dengan kesediaan sumber daya. Jadi sumber dayanya ini disiapkan dulu. Salah satunya sumber daya manusianya. Jadi ketika saya contohkan percetakan, saya ingin mencetak foto, sumber daya manusia jurusan apa yang saya butuhkan, keahlian apa yang saya butuhkan, maka kita harus mencari yang namanya
sumber daya orang yang bisa komputer pertama, bisa ngedit, bisa fotografi, desain grafis. Ini harus diperjelas. Jadi ini juga kesediaan sumber daya ini harus tersedia. Ketika tidak ada kesediaan, maka ini akan mengganggu yang namanya proses dalam operasional organisasi tersebut. Dan juga adanya kemampuan tim atau pengetahuan tim. Artinya ketika ingin menuju atau melakukan proses pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Ketika saya contohkan di dalam percetakan, ingin dikenal sebagai percetakan foto terbaik. Ini juga ada diukur dengan diseimbangkan dengan pengetahuan tim. Ketika tim ini sudah tidak mampu, maka ini akan mempengaruhi suatu prosesnya di masa yang akan datang. Maka yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan tim atau juga merekrut tim yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Terus adanya pertimbangan mengenai hambatan internal ataupun eksternal. Jadi mempertimbangkan apa yang menjadi hambatan eksternal seperti hambatan banyaknya pesaing, banyaknya terjadi faktor alam seperti gempa bumi dan sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan. Adanya hambatan internal seperti kurangnya fasilitas, kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan. Ini juga akan mempengaruhi dalam penentuan tujuan. Dan juga ada data historis. Jadi ada data yang mencerminkan suatu kejadian di masa lalu. Artinya bisa mencermin ke pengalaman orang lain, pengalaman yang sudah terjadi, baik pengalaman dari pimpinan, manajer maupun dari karyawan. Ini bisa dijadikan yang namanya acuan dalam penentuan tujuan. Nah, elemen yang kedua dalam proses perumusan perencanaan ini perlu yang namanya pengumpulan data. Jadi data ini bisa dilakukan dengan melakukan yang namanya survei. Survei bagaimana dampak ke depannya. Bagaimana ketika bisnis ini dijalankan, dampaknya apa kepada lingkungan, dampaknya apa kepada calon pelanggan. Ini perlu dilakukan yang namanya survei lapangan. Dan juga adanya pengumpulan data dari interview. Interview ini bisa dijalankan dengan proses diskusi, sharing dengan pengusaha yang sudah berpengalaman, dan juga bisa dilakukan interview terhadap ahli-ahli atau teknisi-teknisi yang sudah memahami secara dalam mengenai proses suatu bisnis. Jadi ini perlu dikumpulkan datanya untuk bahan perumusan perencanaan. Dan yang ketiga, dalam pengumpulan data perlu yang namanya observasi. Bisa pemantauan lokasi, bisa pemantauan
keadaan sosial masyarakat, baik secara sosial, baik dari kebudayaannya, baik dari regulasinya. Ini perlu dikumpulkan datanya. Terus yang keempat, perlu yang namanya eksperimen. Jadi ketika sudah dilakukan pengumpulan data sudah mencukupi, seperti surveinya sudah ada, seperti interview, data dari interview, hasil diskusinya sudah ada, terus observasi lapangan, penelitian secara langsung ke lapangan industri maupun di lingkungan sekitar sudah dilakukan. Maka proses yang selanjutnya yaitu mencoba dulu. Mencoba dari hal-hal yang kecil, mencoba dari suatu proses yang kecil, kemudian dikembangkan lagi. Setelah itu adanya penilaian evaluasi mengenai kondisi internal. Apakah ketika sudah dilakukan percobaan, ketika berhasil, kondisi internalnya apakah sudah siap untuk mengembangkan produk tersebut kembali, dan apakah mungkin ada kemampuan yang harus dikembangkan. Ini perlu yang namanya evaluasi tentang kondisi internal. Dan juga dalam kondisi eksternal seperti pesaing, ini kondisinya seperti apa, modal yang dibutuhkan, modal yang dijalankan ini sebesar apa. Ini perlu dikumpulkan data-datanya. Terus elemen yang ketiga, perumusan yang namanya visi dan misi. Dalam perumusan visi dan misi, butuh yang namanya suatu ideologi, berkaitan dengan ideologi organisasi. Ketika visi ini berbeda dengan ideologi atau pandangan atau gambaran besar dalam organisasi tersebut, dalam bisnis tersebut, maka pasti akan menemui suatu permasalahan dan kendala-kendala yang ada, karena tidak tujuannya tidak sesuai dengan jati diri usaha tersebut. Terus yang kedua yaitu perlu disesuaikan dengan pemangku kepentingan. Jadi orang yang pendiri perlu disesuaikan visinya dengan harapan pendirinya, perlu disesuaikan dengan para pemegang sahamnya, juga para direkturnya, para orang yang terlibat dalam usaha tersebut. Terus yang ketiga, adanya kemampuan untuk memprediksi masa yang akan datang. Bagaimana caranya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Yaitu menganalisa atau mengkaji ulang apa yang terjadi di masa yang lalu, di masa yang telah dijalankan oleh suatu organisasi. Jadi perlu memahami pengalaman masa lalu, baik secara internal maupun secara eksternal dari pengusaha-pengusaha lain. Visi dan misi juga ditentukan berdasarkan geografis. Geografis perlu diketahui. Mengetahui kondisi geografis ini sangat penting, karena ketika kita tidak memahami budaya dan tujuan organisasi ini tidak disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat, maka
akan mempengaruhi suatu tujuan yang akan dicapai. Artinya ketika sudah usaha tersebut sudah dijalankan, dikhawatirkan di tengah jalan ini akan mengalami suatu risiko yang sangat besar karena tidak sesuai dengan identitas di dalam daerah tersebut. Dan yang selanjutnya, perencanaan ini bukan suatu yang baku. Artinya perencanaan harus memahami batas waktu. Jadi batas waktu pengembangan bisnisnya sampai berapa tahun, ini perlu diperjelas, perlu dibatasi waktunya. Ketika usaha ini tidak dilakukan pembatasan waktu, perencanaan ini tidak ada batas waktunya, maka kita tidak akan mengetahui apa yang telah dicapai, seberapa besar keuntungan yang telah kita terima pada periode ini tidak akan bisa maksimal, tidak akan pernah mengetahuinya. Nah, terus dengan apa kita dapat mengerti dan memahami batas waktu pencapaiannya? Yaitu yang pertama, harus menentukan deadline. Batas akhirnya berapa tahun? Batas akhirnya berapa bulan? Ini harus ada deadline-nya, ada target penyelesaiannya. Terus yang kedua yaitu durasi pengerjaannya. Jadi prosesnya ini berapa tahun, prosesnya ini berapa bulan. Ini perlu dikira-kira proses lamanya proses yang dijalankan. Terus frekuensi aktivitas. Frekuensi aktivitas ini berkaitan dengan sesuatu sarana yang dibutuhkan dalam proses pencapaian target deadline tersebut. Jadi apa yang sekiranya dibutuhkan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Ini perlu namanya frekuensi aktivitas. Dan juga batas pencapaian waktu perlu memahami evaluasi, ditinjau ulang ketika mencapai target apa saja yang alat-alat pendukung, sarana pendukung dalam pencapaian target tersebut. Ketika mengalami kendala, apa yang sebenarnya menjadi hambatannya, apa yang menjadi yang namanya suatu ancaman yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan yang namanya anggaran yang dibutuhkan. Karena ketika perencanaannya sudah bagus, seluruh prosesnya sudah terstruktur dengan baik, namun masalahnya tidak ada dana untuk menyelesaikan hal tersebut, ini akan menjadi kendala dalam pencapaian proses tersebut. Jadi wajib sebuah orang yang melakukan bisnis, pelaku bisnis pemula, baik pelaku bisnis pemula maupun pelaku bisnis yang sudah menjalani bisnis sejak lama, ini perlu yang namanya perencanaan anggaran. Agar apa tujuannya? Ketika anggaran ini tidak direncanakan dengan baik, maka akan banyak sekali penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau keuangan dalam operasional tersebut.
Anggaran ini dapat ditetapkan dengan jalan yang pertama, memproyeksi pendapatannya. Kira-kira berapa persen pendapatannya? Kira-kira dalam 3 bulan, 3 tahun, berapa yang kita dapatkan? Ini harus diprediksi secara jelas. Terus penentuan modal yang dibutuhkan. Jadi modalnya berapa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proses dalam 3 bulan ke depan. Ini berapa modal yang akan dikeluarkan? Ini perlu diperjelas. Dan yang ketiga, ini adanya kontrol anggaran. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan harus melalui pengawasan secara ketat agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan dalam suatu anggaran yang telah dijalankan. Mungkin sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Kita akan lanjut di video berikutnya mengenai bagaimana kita mengenal yang namanya manajemen. Sekian dari saya. Kalau memang ada suatu pendapat atau pertanyaan mengenai materi ini, saya persilahkan untuk menulis di bawah kolom komentar yang sudah disediakan. Saya berharap ada dukungan atau suatu support yang bisa mendukung channel ini agar channel ini dapat berkembang secara baik dengan cara meng-like, subscribe, dan meng-share video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini dulu.